kata Ibu 3 bulan. Itu kira-kira tugasnya kapan, Bu? Nanti setelah saya tadi bilang yang setelah nanti kita kuliah tentang menghitung kayak keragaman spesies, kemudian kerapatan densitas itu setelah. Jadi saya akan petakan untuk kuliah itu di awal-awal supaya kalian juga leluasa untuk melakukan mini riset. Ada lagi? Gue mau tanya yang resume jurnal. Mm-mm. Itu tadi gimana, Bu? Maksudnya itu tuh 3 tuh maksudnya 3 kali atau gimana? 3 kali. Oh, Jadi nanti tergantung ya instruksi saya bisa saya planningnya itu ada jurnal dari saya, itu tinggal kalian resume apa pendapat kalian tentang apa jurnal tersebut, kemudian apakah kalian setuju apa enggak gitu, itu pure pemikiran dari kalian. Nah ada juga nanti kalian bisa nanti cari jurnal, cari beberapa jurnal, kalian ini sendiri gitu. Jadi saya pengen melatih kalian untuk bisa mencari jurnal sendiri gitu, nggak dari saya aja. Jadi kalian nanti untuk di semester yang lebih tinggi lagi kalian udah terbiasa gitu, oh nyari jurnal tuh kayak gini gitu. Gitu. Untuk penilaian resume jurnal ini merupakan pure dari kalian ya, pemikiran kalian. Saya nanti untuk penilaian akan ternitin. Ada yang udah ini pakai. Jadi saya pengen cek plagiarismenya ya. Jadi kalau misalkan nilai plagiasinya itu lebih dari 25%, saya akan maksudnya kembalikan ke kalian, perbaiki gitu. Kalau misalkan udah 25%, udah kurang dari 25%, itu berarti lolos. Dan saya dari 25% itu akan melihat gitu, kalau misalkan ada yang lebih, misalkan cuma plagiarismenya cuma 5%, oh berarti itu nilainya 90. Kalau misalnya 10% berarti oh 80 gitu. Kalau misalkan 25 itu nilai minimal gitu. Misalkan 75 gitu. Jadi bisa hindari plagiarism. Jadi semakin kecil nilai plagiasi kalian, semakin tinggi nilai kalian gitu. Seperti itu ya. Kebayang nggak? kebayang, Bu. Tapi ini, Bu, terus formatnya itu kayak format bentuk bikin laprak gitu atau gimana, Bu? Format penulisan resume. Kenapa? Format penulisan resume-nya, Bu, kayak penulisan laprak gitu atau gimana? Kayak bentuk makalah gitu. Gimana? Penulisan Oh, iya. ini, ya. Kalau resume kan sama laprak. Jadi nanti akan saya berikan apa namanya template-nya. Resumenya nanti akan saya berikan ya. Oke, Bu. Gitu. Nah untuk hari ini juga ada tugas resume ya. Tugas resume hari ini nanti dikumpulkan Selasa, kan hari Selasa besok. Selasa depannya lagi. Jadi 2 minggu. Satu jurnal aja gitu. Nggak banyak kok. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Udah jelas? Ibu, untuk yang mini research itu kan kelompok ya, berarti berapa kelompok? Kalian 44 ya. Saya pengen kalian kelompok kecil aja. Soalnya kalau semakin besar ya, semakin banyak orang, itu kontribusinya semakin sedikit. Jadi mungkin 2-3 orang. Seperti itu. Oke, sepakat nih ya sama ini, sama kontrak kuliah kita? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Ya kalau ada yang ini bisa dilihat lagi nanti di sini kesepakatan kita. Nah ini untuk pelajaran ekologi, kita akan mempelajari konsep-konsep populasi, konsep komunitas, dan konsep ekosistem. Kemudian metode-metode dalam ekologi, eksplorasi interaksi pada habitat, baik terestrial, akuatik, atau estuarium, dan peran manusia dalam alam. Ya, yang 3 ini pernah kita pelajari juga kan di Biodas ya, kalian udah pada ini juga minta
kemarin yang menjelaskan tentang habitat-habitat itu. Kemudian untuk metode, nah ini yang tadi saya sebutkan, mini riset itu akan dilakukan setelah melakukan metode dalam ekologi ini. Jadi kalian udah punya gambaran nih, ya udah punya gambaran untuk melakukan mini riset itu gitu ya. Metodenya terdiri atas ini keragaman populasi, komunitas, dan analisis biotik INP, menghitung INP, keragaman. Jadi bisa kalian pelajari setelah ini melakukan mini riset gitu. Nanti juga saya akan kasih kalian contoh-contoh penelitian di bidang ekologi yang bisa kalian istilahnya ikuti gitu. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain sampai sini? Jadi kalian belajarnya tentang ini aja, 4 ini ya selama 1 semester. Nanti UAS dan UTS juga nggak jauh-jauh dari ini gitu. Oh ya, saya lupa di sini untuk ini 2 kali atau 2 kali ya. Jadi sebelum UTS sama sebelum UAS nanti saya akan mengadakan kuis. Jadi saya bisa tahu dulu nih gambaran, dan itu akan dilakukan di tengah-tengah UTS ya. Berarti pertemuan ke-4 mungkin ya. Ke-4. Dan di tengah UAS. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Enggak? Oke. Jadi ini kita pelajari tentang ekologi ya. Saya juga udah kasih kan ke kalian jurnal ya. Di situ lebih baik lebih jelas lagi tentang explanation-nya. Jadi kalian bisa baca di situ juga ada ada contoh kasus ya, bisa kalian pelajari gitu. Yang udah pada download kan jurnalnya? Yang di Google Classroom? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, ini mah kemarin juga kita udah belajar ya, ekologi itu apa sih? Ya, kalau menurut Odum itu oikos dan logos ya, ilmu yang mempelajari tentang timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi sebenarnya dari dulu gitu ya, dari dulu walaupun belum mengenal istilah ekologi ya, manusia-manusia dulu itu sudah mempraktikkan ilmu ekologi ya, dimana kalau misalkan mau panen atau apa gitu ya, itu udah menerapkan konsep ekologi gitu ya. Jadi gimana caranya si manusia itu udah mengetahui apa hubungan antara tumbuhan dan tanah, misalnya kalau misalkan di sistem pertanian gitu ya, hubungan antara tumbuhan dan tanah, kemudian tumbuhan dan pupuk hara atau hara gitu, kemudian tumbuhan dan air gitu. Itu adalah ekologi. Itu sudah termasuk pengertian dari ekologi. Soalnya ada apa? Di situ ada hubungan timbal balik gitu antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, saling timbal balik itu kuncinya di ekologi. Nah, yang pertama kali memperkenalkan si ekologi itu adalah si Ernest ya. Bapak Ernest Haeckel ya, biologi Jerman pada tahun 1869. Sampai sini ada yang mau diinin nggak? Ekologi itu sendiri apa sih gitu menurut kalian? Contohnya apa gitu? Tidak hanya pengertian dari sini gitu. Coba kalian terapkan di lingkungan kalian itu seperti apa? Ekologi itu kayak gimana sih? Kayak hubungan, Bu. Hubungan ya, apa gitu? Gimana? Kayak kita bercocok tanam nggak? Ya, bercocok tanam. Apa di situ interaksinya? Interaksi di kayak timbal balik antara makhluk hidup dengan benda-benda di lingkungannya. Ya, contohnya apa? Kayak apa ya? Misalkan berang-berang di danau. Nah, itu gimana tuh berang-berang? Berang-berang kan habitatnya di danau untuk membuat salang. Nah, ya. Dan juga beruang berinteraksi dengan ikan-ikan yang lain untuk makanan berang-berang. Nah, itu ya contohnya, berang-berang di danau. Jadi, di situ ada interaksi apa aja? Interaksi antara berang-berang dengan habitatnya.
ya habitat dia sendiri. Habitat itu ada di mana dia? Di danau. Terus apakah dia cuma tinggal doang di situ? Enggak. Tapi dia butuh makan juga. Makannya dari mana? Dari ikan-ikan yang memang hidup di danau. Dan mungkin juga berang-berang itu juga punya fungsi tersendiri ya di danau gitu. Jadi dia berperan dalam ekosistem di danau gitu. Jadi itu ya di dalam lingkungan kita. Atau kalian misalkan lihat siput di sawah gitu ya. Siput itu apa sih peranannya gitu. Kemudian siput itu makan apa sih gitu. Kemudian dia tinggal di mana gitu. Nah, itu udah ekologi itu. Udah kita mempelajari ekologi. Jadi sebenarnya ya ekologi udah kita pelajari, udah kita ketahui ya, bukan pelajari. Udah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Udah kita cuma untuk ya karena dunia akademis ya kita diformalkan dengan ya kuliah ini gitu. Tapi untuk pengertian ataupun untuk prinsipnya sendiri ekologi itu udah kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini ekologi ya. Jadi di mana sih posisi ekologi itu? Ya. Di sini ada kue lapis biologi istilahnya. Kue lapis ini ya kalian tahu ya, kue yang berlapis-lapis. Kemudian kita potong nih. Kalau kita potong di sini jadi di sini ada kalau kita potong kue ini ya, ada potong secara ini ya horizontal, ada bidang biologi molekuler, ada bidang morfologi, genetika, ekologi, dan fisiologi. Nah, kalau kita potong secara horizontal, aduh maaf ya, ini vertikal ya, sorry. Vertikal, ternyata misalkan kita di ekologi, kita mempelajari apa aja? Ada ekologi tentang bakteriologi, ada tentang ornitologi ya, kemudian ada tentang botani, entomologi, sama manusia. Jadi ekologi semua bidang di biologi itu termasuk ekologi itu mempelajari semuanya. Jadi ada ekologi tumbuhan, ekologi manusia, ekologi hewan itu dipelajari di biologi gitu. Ini yang disebut dengan kue lapis biologi. Nah, spektrum biologi itu mempelajari apa aja sih? Kalian juga udah pelajari ini ya. Kalau biologi mah belajarnya di situ-situ aja sih sebenarnya. Ya. Berkutat di situ terus, cuma semakin kalian tingkatannya semakin tinggi, ya kalian ilmunya akan lebih luas lagi gitu. Jadi di sini spektrum biologi ya, di mana spektrum biologi ini ada interaksi antara komponen biotik ya dan komponen abiotik itu menghasilkan biosistem. Ya, di mana komponen biotik ini terdiri atas gen, kemudian sel, organ, organisme, populasi, komunitas, berinteraksi dengan komponen abiotik berupa materi dan energi, akan menghasilkan sistem, biosistem. Sistem apa aja? Sistem genetik, sistem organisme, sistem populasi, dan sistem ekosistem. Ya, jadi di sini ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan organisasi makhluk hidup, dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer, itu saling mempengaruhi. Jadi saling mempengaruhi ya, dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Jadi kalau misalkan ada salah satu aja yang nggak setimbang gitu ya, akan mempengaruhi kayak misalkan sekarang musim apa sih hujan ya, musim hujan itu akan mempengaruhi komponen biotik juga ya, komponen biotik di mana mungkin yang tadinya hewan-hewan itu keluar mencari makan ya di siang hari, di pagi hari, tapi karena hujan ya harus berhenti dulu gitu, harus nanti di jam mencari makannya dimundurkan gitu ya. Kemudian yang tadinya tanahnya basah, tanahnya kering menjadi basah gitu. Itu mempengaruhi. Kemudian manfaat mempelajari ekologi. Yang pertama itu kita mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Jadi kayak tadi yang masih menggunakan kerbau ya, misalkan untuk membajak sawah, kira-kira nanti kalau misalkan ketika akan waktunya membajak sawah, si
kerbau itu kira-kira ini ya lemes gitu, ataupun kok tidak seperti biasanya gitu. Ada yang salah nih dengan si kerbau. Nah, perilaku si kerbau misalkan yang tadinya segar jadi lemas, itu mungkin harus kita ketahui gitu. Kenapa nih? Ada apa gitu? Apakah dia salah makan? Apakah ada penyakit yang jadi diderita si kerbau gitu? Jadi kita bisa mengetahui gitu dari perilaku hewan ataupun perilaku tumbuhan. Misalkan kalau tumbuhan, kalau misalkan tanaman bayem misalkan, itu kenapa dia berwarna kuning gitu? Kok nggak seperti biasanya ya? Ini kenapa berwarna kuning? Apa kurangnya gitu ya? Oh, dia kuning karena kekurangan nitrogen. Kan kita jadi tahu. Kenapa kita jadi tahu kenapa kita harus perilaku? Karena untuk istilahnya mengobati ya, bukan mengobati juga sih, maksudnya menghandle apa yang terjadi itu gitu. Kita tahu sebab akibat dan kita bisa mengatasi masalah itu gitu. Kemudian yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya gitu. Jadi kira-kira kita dibutuhkan untuk apa sih? Misalkan tadi petani di sawah gitu. Sawahnya misalkan dipakai pupuk kimia. Petani itu menggunakan pupuk kimia. Tapi lama-kelamaan kenapa gitu tanahnya kok jadi kualitasnya jadi berkurang ya? Apa yang salah dengan penggunaan pupuk itu gitu? Jadi dengan mengetahui gitu apa yang peran manusia itu, kita bisa sama kayak tadi gitu, memfikskan gitu, mengobati ataupun membenarkan apa yang sudah rusak. Misalkan tadi tanah, oh kayaknya salah nih, salah ngasih pupuk, harusnya mungkin apakah harus memakai pupuk yang lebih alami ya supaya si tanah ini nggak rusak gitu, seperti itu. Jadi bisa sama kayak tadi, bisa ketika kita tahu peran kita gitu, kita tahu kita bisa membantu ya makhluk hidup lain untuk istilahnya kehidupan mereka juga gitu. Kemudian untuk yang ketiga, mengetahui keanekaragaman hayati ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui keanekaragaman hayati belajar ekologi ini? Ya, karena kita bisa memanfaatkan gitu. Misalkan kita ketahui tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai obat gitu. Kayak misalkan di suku-suku ya, di kalian ada nggak sih yang masih menggunakan ini obat bukan obat tradisional, tumbuhan sebagai obat, ada nggak? Misalkan ada yang kena luka, oh pakai daun ini nih, daun singkong gitu, daun singkong yang yang diremes-remes dulu ya, baru diletakkan di yang luka itu. Ada nggak yang sampai sekarang misalkan diare, oh harus ngerebus daun jambu gitu. Ada nggak yang masih kayak gitu? Ada Ibu. Ada. Siapa? Kalau sariawan Bu pakai daun saga. Nah itu, daun saga untuk sariawan. Nah kita ada lagi, siapa lagi? Tahu binahong? Kalau sakit perut pakai daun jarak. Nah ada yang juga daun jarak. Oh saya baru dengar daun jarak. Biasanya sakit diare daun jambu. Ada lagi nggak yang di daerahnya? Biasanya tuh di daerah tertentu tuh kayak punya khas aja gitu. Ada tumbuhan apa, terus dipakai buat apa gitu. Ada nggak di kalian? Yang khas banget gitu. Daun binahong, Bu. Nah, binahong tadi ya, siapa yang pakai binahong? Buat apa tuh? Biasanya Bu kalau luka luar, tapi buat obat diminum juga biasanya sih Bu, cuman itu biasanya diminumnya sama orang tua. Nah, ya betul. Jadi kita tahu gitu ya. Ketika tahu kita keanekaragaman hayati, kita bisa memanfaatkan makhluk hidup tersebut gitu, kayak tumbuhan untuk obat, kemudian hewan ya, hewan-hewan misalkan tadi untuk hewan penyerbuk ataupun hewan yang bisa membantu kita perannya itu bisa membantu kita gitu. Kemudian tadi ya jadi ketika kita sudah mengetahui keanekaragaman hayati, itu
itu bisa menopang ya kehidupan kita, tapi jangan sampai kita melakukan eksploitasi juga ya. Jadi yang keempat nih, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak ya. Jadi kita tahu tuh misalkan ada suatu tumbuhan ya yang dipakai untuk terus-terusan gitu. Tapi ternyata tumbuhan itu statusnya ya, siap kalian udah pelajari kan di biologi dasar kemarin, endangered gitu. Statusnya sudah mulai mau punah nih, langka gitu. Itu jangan kalian pakai terus-terusan, ataupun ya kalau udah tahu statusnya, kalian bisa istilahnya melakukan tindakan preventif ya dengan cara menanam lebih ya untuk bisa dimanfaatkan kembali. Jadi ketika kita mempelajari ekologi, ya kita ketahui kalau misalkan suatu tumbuhan itu tadi ataupun hewan itu punah gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita melakukan suatu upaya untuk melestarikan gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tanpa tanpa makhluk hidup yang lain itu kita nggak bisa gitu, manusia nggak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lain gitu. Jadi kita harus menggunakan sumber daya alam ini secara bijak. Itu sama kayak ini juga ya, bahan bakar gitu ya. Kita tahu kalau misalkan sekarang mungkin udah langka, kemarin juga ada minyak ya, heboh-heboh tuh minyak goreng. Nah, itu kenapa sih gitu bisa langka gitu ya? Apakah ada sesuatu yang emang udah punah ataupun ya memang kebijakannya gitu, kita nggak tahu. Tapi di balik semua itu kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara lebih bijak. Nah yang terakhir, nah ini ekologi. Kenapa kita mempelajari ekologi gitu ya? Karena kalau misalkan kita mau mengatasi masalah lingkungan di tempat kita gitu ya, kita harus tahu dulu gitu sistem lingkungan di mana kita itu berada ya. Misalkan kalian hidup di daerah, tinggal di daerah pegunungan, itu gimana gitu. Kalau misalkan ada masalah-masalah lingkungan, apa yang harus kita upayakan gitu. Kalau kalian hidup di daerah pantai, itu gimana gitu. Tentunya itu akan berbeda gitu. Kondisi-kondisi tersebut akan membuat kita melakukan suatu tindakan pelestarian yang berbeda gitu. Nggak sama ya antara satu dan lain gitu. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menjaga lingkungan kita ya? Ya, salah satunya dengan belajar ekologi ini ya. Ya ini yang terberat adalah ini. Ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi gitu. Ya, ini berat banget gitu ya. Tanggung jawab ini sebagai khalifah. Sebenarnya kalau malaikat aja nggak bisa gitu ya. Mendingan ditimpukin gunung gitu daripada harus menjadi khalifah di bumi ya. Karena tahu gitu tanggung jawabnya itu sangat berat gitu. Kenapa manusia itu mau menanggung ini mengambil peran sebagai khalifah gitu. Jadi setelah kita diamanahkan oleh Allah ya untuk menjadi khalifah, maka kita berperan untuk menjaga bumi ini gitu. Ya, jangan sampai kejadian gitu. Membuat kerusakan padanya gitu. Jangan sampai kejadian seperti ini, tapi dengan upaya yang sebagai khalifah bisa menjaga bumi ini gitu. Ya. Itu aja mungkin kalau dari saya, kita diskusi. Ada yang mau didiskusikan? Oh, ini tadi ada yang mimisan pakai daun sirih, iya. Daun sirih itu juga masih ini dipakai gitu. Ya, tadi siapa yang mau berbicara? Saya, Bu. Ya, Nila. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Soalnya Kedengeran. jaringannya buruk. Kedengeran kok. Gimana?
saya izin off cam ya, Bu. Ya, boleh. Saya mau nanya. Jadi sebenarnya ekologi itu hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati atau termasuk hubungan antara makhluk hidup juga dengan makhluk hidup lainnya? Yaitu semuanya tadi nilai sebutkan itu benar. Jadi tuh dia mempelajari hubungan ya timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati ataupun makhluk hidup dengan makhluk hidup itu. Komponen biotik dan abiotik, komponen biotik dan biotik. Kalau benda mati mah nggak bisa berinteraksi dengan dia yang sendiri gitu, nggak bisa. Jadi antara komponen biotik atau abiotik gitu, dan saling mempengaruhi. Gimana? Ya, yang ada lagi gak? Ibu. Jadi boleh Dewi. Itu Bu, yang terkait minyak Bu, saya tertarik. Menurut Ibu sendiri, ada nggak sih solusi yang bisa dilakuin gitu Bu, buat ya supaya minyak ini tuh nggak itu gitu Bu, nggak apa ya, nggak langka di sekarang gitu. Nah, menurut Ibu apa Bu? Ada yang update nggak sama perminyakan ini? Katanya Bu itu ada pabrik-pabrik yang stop sepi, makanya langka gitu. Yang bukannya apa? Pas aku pernah lihat ya Bu di berita, ada pabrik minyak yang stok minyaknya gitu banyak, gak didistribusikan, makanya langka, bukan hasil minyak yang berkurang. Ditimbun ya? Iya Bu. Okay. Nah kira-kira kalau misalkan si minyak ini langka, kira-kira ya kalau misalkan apa yang harus kita lakukan? Kira-kira ada solusi lain nggak pengganti minyak? Minyak yang dipakai sebenarnya minyak apa sih? Minyak kelapa apa minyak sawit ya biasanya? Sawit Bu. Sawit ya. Sawit. Kalian ada nggak sih yang pernah pakai minyak kelapa? Ada. Pernah Bu, pernah. Buat goreng-goreng. Paling buat rambut Bu. Buat rambut ya. Sayang soalnya. Sayang ya. Tapi Pakai ada yang pasir, minyak curah itu loh. Minyak curah apa tuh namanya? Minyak curah kelapa bukannya ada ya? Aduh saya maaf ya, belum memasuki ranah-ranah itu, jadi kurang update juga nih untuk perminyakan. Itu sebenarnya bisa kita siasati ya. Mungkin ya kalau misalkan kita lebih concern terhadap gaya hidup sehat ya, tentunya bisa mengurangi aktivitas goreng yang butuh minyak dengan diganti dengan cara merebus ya. Ini yang concernnya hidup sehat ya, biasanya diet kayak gitu. Kalau misalkan emang butuh minyak tapi minyak untuk goreng-goreng, tadi bisa tuh pakai idenya Lutfi juga, pakai pasir. Pakai pasir juga tapi untuk tertentu aja ya, kayak misalkan kerupuk, tahu nggak sih kayak yang di Tasik itu ya? Kerupuk yang digoreng pakai pasir. Kerupuk apa tuh namanya? Kerupuk miskin. Miskin Bu. Iya Bu. Kerupuk miskin. Kenapa coba buat kerupuk miskin? Ya dia digoreng pakai pasir, tapi ya itu nggak beda gitu, nggak beda rasanya sama gede yang digoreng tanpa minyak dengan parannya dipakai itu enggak. Dan itu dia lebih sehat karena nggak mengandung minyak gitu. Ya. Tapi boros gas. Oh ya. Boros apa? Boros gas ya. Boros gas biasanya yang goreng itu pakai tungku ini enggak sih? Tungku apa tuh namanya? Yang kayu itu? Pakai hau Bu. Hau tuh kayak di sini ya. Pakai hau kalau di Sunda. Nah, ya itu. Terus apalagi kira-kira ada nggak pengganti dari minyak sawit? Itu kulit ayam Bu. Kulit ayam, butuh ayam berapa itu buat dapat minyak dari kulit ayam? Saya tahu dari TikTok Bu. Ya bisa, cuma enaknya kalau minyak kulit ayam enaknya buat mie ayam. Kebayang kan
goreng donat pakai minyak di kulit ayam. Kayak gitu ya. Bisa kita coba cari lagi ya untuk ini kira-kira apa sih nanti kalau solusi ini ya istilahnya menggunakan sumber daya yang emang ini dirubah aja dari gaya hidup kita. Cuma emang nggak semua bisa kayak gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Cuma kita tahu gitu konsekuensinya gitu ya. Itu cobalah di apa namanya gaya-gaya hidup yang lebih sehat itu diadaptasi gitu. Seperti itu. Ya, kalau dari saya sih mungkin kalau misalkan minyak goreng minyak sawit langka ya sumber daya ya. Kalau misalkan di barat sih ya itu mereka itu pakai sumber minyak goreng dari sunflower, tahu nggak? Dari biji minyak bijian dari biji bunga matahari dari kuaci ya. Kuaci. Itu mereka pakainya itu. Gitu. Atau kalau di Indonesia kan sebenarnya banyak ya biji-bijian. Nah, itu bisa dieksplorasi gitu. Kira-kira kayak misalkan biji jarak gitu. Bisa nggak sih dibikin minyak goreng gitu? Ataupun biji bunga-bunga yang lain gitu. Itu bisa kita iniin. Nah, ini gitu. Bisa nggak kalian memenuhi tantangan ini gitu. Nah, ini bisa riset nggak ke arah situ gitu. Jadi, saya itu wawasan kalian terhadap isu-isu lingkungan itu terbuka gitu. Jadi ketika ada isu ini gitu, isu apa yang sekarang lagi banjir tuh ya di Banten. Update gak tuh kalian? Tahu, Nah, tahu. itu kira-kira apa sih? Nah, tahu ya. Kira-kira apa yang salah gitu sehingga di Banten itu banjir gitu. Ya. Jadi harus update itu. Kemudian di dunia juga ya, berita-berita ini dunia. Dengan adanya perang Ukraina si Rusia gitu. Kira-kira mempengaruhi nggak sih ekologinya gitu? Dia perang pakai apa sih gitu? Pakai nuklir kah? Pakai ini gitu? Kira-kira buat lingkungan itu seperti apa gitu? Bisa kalian di rumah kalian, ini kawin apa gimana gitu? Kalian harus pelajari itu gitu ya. Udah kayak curious gitu ya, kalian udah penasaran gitu, ini kenapa sih gitu. Saya pengen goalsnya kayak gitu, kalian belajar ekologi itu kayak menimbulkan jiwa-jiwa curiosity kalian gitu. Belajar tentang alam kalian. Karena kita nggak ini gitu, tapi at least ya kita ketika kita meninggal gitu ya kita merusak ataupun meninggalkan barang-barang yang emang nggak dibutuhin ya, kayak gaya hidup kita juga ya mungkin menyumbang lebih ini juga fashion aja. Kalau kalian ini kan skok nih OOTD ya, udah semua dibeli ya, itu baju di lemari itu setumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk ya baju. Apalagi cewek-cewek nih, baju udah selemari, tapi kalau udah mau pergi, aduh kok nggak punya baju gitu ya. Padahal bajunya banyak banget gitu ya. Kalau cowok kan kayak simpel banget ya, lu pakai kaos, udah pergi mau kemana. Cewek, aduh harus di mix and match gitu. Kemudian, ini cocok gak ya sama ini gitu ya. Iya nggak? Buat di update Instagram ini gak ya Instagramable gak ya baju ini, aduh kalian ya ini harus benar-benar memikirkan lagi nih, kira-kira dengan banyak iklan-iklan ya tentang itu, jangan sampai jiwa konsumtif kalian itu ini banget gitu ya, soalnya ya kalau bisa sih ya, saya nggak tahu sih ya kalau misalnya ini prinsip hidup kalian kayak ya, kalau bisa ya hidup secara minimalis itu bukan berarti kalian seadanya gitu, tapi minimalis itu kayak memanfaatkan emang yang udah ada yang kita punya gitu ya, jangan sampai nih ada diskon nih 3-3 nih hari ini ya, wah Shopee nih 3-3 gak ongkir, beli semuanya gitu ya, tapi belilah sesuai kebutuhan kalian gitu ya, jangan sampai istilahnya kalau baju aja kan ya
dihisab loh, ada hisabnya gitu. Kalian kayak sepatu apapun gitu, kalau nggak dipakai itu hisapnya lebih berat gitu. Terus aja apa istilah ada in ada out gitu. Jadi kalau ada yang mau dibeli ya ada yang keluaran juga gitu. Misalnya kalian bisa berikan ke tetangga, ke saudara gitu, atau bisa dijual lagi gitu. Tapi sebisa mungkin kontrol dari diri kita sendiri dulu nih gitu ya, jangan sampai jiwa konsumtifnya ya tadi apa namanya, semua akan dipertanggungjawabkan ya, sekecil apapun gitu apa yang kita perbuat. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Ya, jangan bosan-bosan dengan saya karena ya kayaknya bertemu sampai nanti. Kalau umur panjang, insya Allah. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, yang mau jalan-jalan tadi tetap prokes, tetap jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ini N aja nggak sih? Iya, N aja, Sel. Nah aja, Sel. Ya udah aku N ya. Ya, dadah.